Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik. Kali ini kita ketemu dalam channel saya, Hamran Karim. Saya adalah seorang kolektor benda-benda kuno, di mana saya mengumpulkan kunci, piring kuno dan lain-lain. Salah satu yang saya hobi saya adalah numismatik. Ya, numismatik adalah hobi orang yang senang mengumpulkan uang. Seseorang yang suka mengumpulkan uang-uang kuno itu adalah namanya numismatik. Dalam bahasa koleksi, ya, bahasa sejarawan. Jadi numismatik adalah orang yang senang mengumpulkan uang-uang kuno. Jadi ini ada satu fakta-fakta sejarah yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ada uang seperti ini uang dinasti-dinasti mungkin Tang atau Ming, saya tidak tahu, cuma saya kumpulkan semua. Ini Belanda, rekan-rekan semuanya bisa melihat. Dan ini ada Indonesia, rupiah dan lain-lain, jenis koin. Kemudian ini kertas ini juga ada Malaysia, uang masa Urusa Jepang, ya, penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian ada uang 1 rupiah, ini bentuk kertas. Jadi uang ini sangat penting. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau kita merunut sejarah uang, maka uang pertama kali ditemukan oleh bangsa Lydia. Bangsa Lydia itu yang bermukim di wilayah Turki sekitar abad ke-6. Jadi mereka menggunakan uang. Pada saat itu mereka itu masih menggunakan uang dengan bahan emas dan perak dan berbentuk kacang polong. Jadi perbandingan emas peraknya itu 75-25. Nah, seiring perkembangan zaman, peradaban terus berlanjut, maka pada sekitar tahun 500-an Masehi, maka bangsa Yunani mulai menemukan bagaimana caranya kalau hanya emas dan perak, rekan-rekan semuanya, maka kehabisan stok kita, kehabisan bahan. Maka bangsa Yunani ini yang bernama Croesus mulai berpikir dan menggunakan uang koin, logam. Sehingga ada koin tembaga, koin timah, koin seng, koin logam-logam lainnya. Maka mulai dibentuklah tahun 1500-an Masehi itu mulai dibentuk koin-koin logam-logam uang logam. Nah, seiring perkembangan berjalan terus peradaban manusia berjalan, sehingga rupanya tidak cukup dengan koin-koin atau logam-logam yang digunakan oleh manusia, maka mereka mencari kertas. Tetapi tidak ada kertas yang pas, tidak ada kertas yang cocok untuk dijadikan sebagai alat tukar. Kenapa? Karena kalau alat tukar itu otomatis rekan-rekan semuanya dia akan dipegang oleh anak-anak umat manusia, sehingga kemanapun jalannya akan ada di kantong, mungkin akan basah, mungkin akan kena kotor, mungkin akan lusuh dimakan usia, maka tidak ada kertas yang tahan. Nah, seiring peradaban zaman, peradaban berjalan terus, perkembangan numismatik berjalan terus, uang. Nah, pada masa orang-orang Tiongkok, pada masa dinasti Tang, mulailah berpikir bagaimana kalau kita buat uang kertas. Karena kalau uang koin logam itu pertama bahan kurang banyak, kurang tersedia koin, maka bentuklah kertas. Tetapi sebelum Tiongkok dinasti Tang itu orang sudah terpikir bahwa kalau kita harus menggunakan uang kertas, tetapi tidak ada bahannya yang cocok, sehingga pada dinasti Tang, masa dinasti Tang, Kekaisaran Tiongkok, dibentuklah pertama kali uang kertas yang dibuat dari bahan kertas murbei. Nah, sehingga berjalanlah terus peradaban uang sampai saat ini. Nah, saat ini uang sudah dipercaya, setiap negara sudah punya uang mata uang sendiri, dan itu dipercaya sebagai mata uang yang sah yang beredar di suatu negara itu. Nah, uang ini mewakili alat tukar, mewakili aktivitas ekonomi, dan saat ini menjadi standar suatu nilai dari suatu komunitas barang, jasa dan lain-lain. Jadi memang luar biasa. Nah, jadi uang ini kembali lagi ke zaman lalu, dan saat ini apabila kita mengoleksi uang kuno, itu adalah suatu perwakilan daripada sejarah-sejarah bangsa. Contoh, ya, seperti uang Soekarno, di mana ada Soekarno, kita melihat, kita mengumpulkan, nah kita akan mengingat, oh rupanya Soekarno pernah menjadi presiden. Soekarno adalah presiden kita. Kemudian uang Soeharto, oh Soeharto presiden kita. Nah, dan ini akan
tunjukkan kepada cucu-cucu kita, generasi kita ke depan. Kemudian uang-uang koin pun seperti itu. Ada koin Wilhelmina, koin Belanda. Oh, rupanya Indonesia pernah menggunakan uang Belanda. Nah, kemudian uang-uang Dai Nippon. Oh, rupanya Indonesia pernah menggunakan uang Jepang. Nah, itulah pentingnya, sehingga rekan-rekan semuanya kita harus pelihara sejarah, di mana sejarah adalah perwakilan atau suatu ilmu yang diam namun berbicara bahwa mereka itu pernah ada di peradaban Indonesia. Jadi saya pesan kepada semuanya, jika Anda senang mengoleksi uang, carilah di mana-mana tempatnya, simpan baik-baik, karena ini bisa menjadi pelajaran kepada generasi masa depan kita, agar mereka lebih mengetahui, oh, sejarah bangsa seperti ini, bangsa kita seperti ini. Bangsa kita sudah lama, peradabannya sudah lama, mulai dari uang emas, koin, logam, tembaga, sampai uang kertas. Oke, barangkali cukup sekian apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya, dan saya doakan hari ini rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia selalu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam